Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, jasmani dan rohani, sehingga pada saat ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran dari rumah. Anak-anakku sekalian, saya berharap pada kesempatan kali ini kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Silakan persiapkan diri Anda dengan selalu mengikuti petunjuk-petunjuk yang saya sampaikan ini dengan hati yang ikhlas, hati yang lapang, dan hati yang bersih. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu 7 kunci kebahagiaan menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anakku sekalian, ya, saya yakin pasti semua orang ingin mendambakan hidupnya dalam selalu mendapatkan kebahagiaan. Ya, saya tidak pernah melihat atau mendengar orang yang menginginkan hidupnya selalu susah. Ya, pasti semua orang berharap bahwa hidupnya selalu berbahagia. Ya, semua orang pasti mendambakan kebahagiaan selalu hadir menghiasi dalam dirinya. Namun ya, yang namanya kehidupan pasti ada saja aral melintang, ada roda yang berputar yang membuat roda kehidupan ini terkadang berada di atas, ya, terkadang ada di bawah, terkadang membuat hidup kita bahagia, terkadang membuat hidup kita susah. Nah, wajar saja jika kita pernah mengalami kesusahan itu, ya. Itu adalah tandanya bahwa Allah sedang menguji tingkat kesabaran kita. Ya. Allah menguji kekuatan batin kita untuk menerima ujiannya. Untuk itu marilah kita hadapi itu dengan lapang dada dan ikhlas, ya. Karena tidak ada orang yang naik kelas tanpa diuji, tanpa dites dulu. Ya, jadi kalau kita mau naik kelas, kelasnya lebih tinggi, maka harus siap untuk diuji. Nah, berbicara tentang kebahagiaan, sebetulnya ini sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah memberikan 7 kunci kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, sementara orang kebanyakan hanya memikirkan kebahagiaan di dunia saja. Mereka mengejar dunia siang dan malam, mencari harta, mencari jabatan, mencari kekayaan, menumpuk kekayaan, menggapai pangkat dan jabatan. Ya, tapi hanya untuk dunia saja. Mereka lupa dengan akhiratnya. Padahal hidup kita nanti, ya, yang hakiki, ya, yang sebenarnya, yang abadi selamanya adalah kehidupan kelak di akhirat. Nah, ini kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan yang ada di dunia, ya, karena kehidupan dunia itu bisa menyilaukan kita, bisa melalaikan kita pada kampung kita yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya berharap kalian bisa mengerjakan ini, bisa memikirkan ini, yaitu mencari kebahagiaan dunia, tapi tidak lupa juga dengan mencari
kebahagiaan untuk kehidupan kelak kita di akhirat. Nah, jika kamu melakukan ini, insya Allah hidupmu akan dipermudah dan jalan kebahagiaan akan terbuka lebar di sepanjang hidupmu kelak. Nah, 7 kunci kebahagiaan menurut sahabat Ali bin Abi Thalib itu adalah sebagai berikut. Silahkan simak dengan baik-baik anak-anakku sekalian. Yang pertama yaitu masalah seberat apapun yang menimpamu, janganlah kalian bersedih. Ya, yang namanya hidup pasti akan mengalami yang namanya suka dan duka, bahagia dan sedih. Ya, suka duka kehidupan ini terkadang datang menimpa kita tanpa kenal waktu. Ya, setiap saat bisa saja menghampiri kita. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyikapinya, kita bisa membedakannya. Ya, saat kesusahan tengah melanda, sebaiknya silakan dikontrol emosimu, ya, jaga kondisi batinmu, ya, jangan sampai kesedihan ini menghinggapimu sehingga kamu memikirkannya berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, marilah kita bijak dan tetap tegar dalam menghadapinya, serta serahkan semuanya kepada Allah dan tetap yakin bahwa apa yang telah kita alami pasti akan ada gantinya yang lebih baik. Dan yang pasti kamu akan mendapatkan pengalaman yang berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan pengalaman tersebut bisa kamu jadikan sebagai modal untuk menjalani kehidupan kamu selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, ya, yang kedua, tip yang kedua adalah jangan pernah untuk membenci orang lain, sekalipun orang tersebut berbuat jahat kepadamu. Mungkin tak banyak orang yang bisa menerapkan keadaan seperti ini, ya, tapi ada hal yang harus kamu ketahui, bahwa membenci seseorang tidak akan membuat hidupmu bahagia. Dan dengan rasa bencimu justru akan menimbulkan sifat iri dan dengki. Selama hidupmu penuh dengan kebencian, jangan berharap hidupmu akan bahagia. Untuk itu silakan santai saja, ya, rileks, ya, tarik napas yang dalam, ya, buang pelan-pelan, lapangkan dada. Kebahagiaan itu adalah pilihan, dan dengki itu akan menjadi beban hidupmu. Ya, jadi silakan pilih yang terbaik untuk kamu, ya. Jangan pernah membenci orang lain. Nah, yang ketiga, anak-anakku sekalian, silahkan perbanyak berdoa untuk saudara-saudaramu, terutama saudara yang mukmin. Doa merupakan pangkal berserah diri pada Allah. Jika usaha yang kita lakukan tak kunjung berhasil, maka doa adalah usaha penutup atas semua usaha yang telah kita lakukan, ya. Jadi kunci kebahagiaan yang diajarkan oleh sahabat Ali adalah dengan sering mendoakan saudara kita. Sebab doa yang kita panjatkan untuk orang lain biasanya akan berbalik pada orang yang mendoakan. Jika kita mendoakan saudara kita yang baik, maka Allah juga akan memberikan kebaikan pada kita. Jadi kalau kita menabur angin, maka akan menuai badai, ya.
Jadi kalau kita menabur angin, maka kita akan menuai badai. Jika kita menaburkan kebahagiaan, kebaikan, maka kebaikan dan kebahagiaan itu juga pada akhirnya nanti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, yang keempat, anak-anakku sekalian, hiduplah sederhana meskipun kamu punya segalanya. Ya, ini menjadi sebuah ironi ketika kita diberikan materi yang berlimpah, ya, namun kita tetap juga dianjurkan untuk hidup dalam kesederhanaan. Sebab dengan sikap yang sederhana ini bisa memberikan pelajaran pada kita bahwa nikmat dan indahnya mensyukuri apa yang telah diberikan Allah pada kita. Jadi walaupun kita punya sesuatu yang melimpah, ya, sebaiknya kita tetap hidup bersahaja, hidup sederhana, tidak memamerkan apa yang kita punya, ya. Ini adalah suatu ajaran yang luar biasa, yaitu kita tetap hidup sederhana dan bisa mensyukuri apa yang telah diberikan Allah pada kita. Karena semakin banyak orang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Ya, la syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi semakin kita banyak bersyukur, maka nikmat yang kita terima akan bertambah. Dan kalau kita mengingkari nikmat itu, maka nikmatnya akan dikurangi dan siksa yang akan kita terima. Nah, anak-anakku sekalian, tip yang berikutnya, yang kelima, yaitu tetap tersenyum meskipun hati kita sedang menangis. Ya, memang terasa berat, bahkan jarang ada yang bisa melakukannya. Akan tetapi jika kamu berhasil melakukannya, maka di mata Allah hidupmu akan menjadi mulia. Dan senyuman adalah sebuah sedekah yang sangat mudah untuk dilakukan, ya. Dan Allah akan mempermudah hidup orang yang senang bersedekah. Jadi mulai sekarang, ya, jangan menangis terus, ya. Nah, boleh saja sih menangis untuk membuang unek-unek, ya, tapi jangan berlebihan. Apalagi sampai 7 hari 7 malam menangis terus-menerus tiada henti. Ini terlalu, sungguh terlalu, ya. Jadi menangis tidak akan menyelesaikan masalah, ya. Jadi tetap semangat, ya, tebarkan senyuman kepada siapapun agar orang merasa nyaman terhadap kalian. Nah, tip yang keenam, ya, berbuat baik meski musibah datang melanda kita. Nah, kunci kebahagiaan ini, ya, mungkin nggak akan bisa diterima oleh semua orang, ya, tapi tiap orang akan selalu berusaha untuk menebarkan kebaikan pada siapapun. Dan tidak ada salahnya jika kamu berusaha untuk melakukannya. Jika kamu berhasil, ya, dengan sikap seperti ini, insya Allah kita akan mudah dan bijak dalam menghadapi setiap cobaan hidup ini. Sebab kunci kebahagiaan dunia dan akhirat yang paling utama adalah keikhlasan, ya, keikhlasan kita dalam menghadapi setiap ujian. Bila kita selalu berbuat baik, walaupun cobaan sedang mendera kita, sedang melanda kita, maka kebahagiaan akan Allah berikan pada kita dengan berbagai macam cara, ya, entah itu di dunia atau di akhirat. Yakinlah
bahwa Allah akan membalasnya. Yang ketujuh, anak-anakku, ya, jangan berhenti memberi meskipun hidup kita teramat susah. Ya, kunci kebahagiaan yang ketujuh ini menurut sahabat ahli adalah dengan tetap memberikan manfaat pada orang lain meskipun keadaan kita sedang dalam kesusahan. Tentunya hal ini akan mengajarkan kita tentang pentingnya keikhlasan memberi, ya, keikhlasan dalam bersedekah, ya. Dan yang harus kamu tahu bahwa Allah akan berikan 10 kali lipat dari apa yang telah kamu berikan pada orang lain. Tak perlu khawatir akan pertolongan Allah. Lakukan terus kebaikan. Memang terasa berat, tapi kalau tidak dicoba, bagaimana kita akan merasakannya, kebahagiaan ini? Ya, semakin banyak memberi, maka akan semakin banyak membuka jalan pintu rezeki datang kepada kita. Ya, intinya kunci kebahagiaan ini adalah ikhlas dalam bersedekah, dalam memberikan sesuatu pada orang lain. Dengan begitu pikiran kita tidak akan terbebani dengan semua permasalahan hidup yang sedang kita alami, ya. Dan serahkan semuanya pada Allah. Niscaya hidupmu akan diliputi kebahagiaan dan kemudahan dalam menjalaninya. Nah, itulah anak-anakku sekalian, ya. Ada 7 tips bagaimana kita menjalani kehidupan ini agar bisa bahagia. Semoga kita bisa menjalaninya dengan ikhlas, ya, dengan lapang dada, sehingga hidup kita akan menjadi bahagia baik di dunia dan di akhirat. Sekian pertemuan kali ini, ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.